Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah, Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Suatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau anda beda, yang salah anda, bukan ulama yang salah. Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 hijrah. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik mereka baik tidak? Baik dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah. Baik sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini, salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Tadi orang-orang ini disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Amerika. Ameriki. Manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Salafi satu orang, kalau banyak kan salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Tapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, dibakar dan disulut dengan isu Wahabi, Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah.